Halo, selamat sore. Sore ini saya lagi di mall. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita di channelnya akan lebih sering membahas tentang bisnis. Kali ini saya mau bahas tentang sedikit banyak bagaimana bisnis besar itu dimulai. Ini saya juga kutip dari channel favorit saya, Sukses Before 30. Nah, bagaimana bisnis besar itu dimulai? Saya akan sedikit sharing ya teman-teman. Ini juga menurut pengalaman pribadi saya. Jadi, pernahkah Anda berpikir saya itu mau mulai bisnis, tapi harus bagaimana dulu? Apa yang harus saya butuhkan? Tentunya setiap orang atau hampir rata-rata orang itu pasti yang pertama dipikirkan adalah modal. Betul nggak teman-teman? Kalau saya jawab modal itu nomor sekian. Kalau Anda berpikir mau buka restoran, saya harus bangun gedung yang mewah, peralatan yang bagus dulu, atau apa itu namanya, kalau yang meja, kursinya yang keren-keren dulu, dan semacamnya, itu Anda nggak akan jalan. Anda akan membutuhkan modal yang sangat besar. Dan kemudian, misalnya Anda mau bangun toko pakaian, bisnis toko pakaian, Anda tidak punya tempat. Anda harus berpikir, saya harus sewa ruko dulu, harus bangun display yang bagus dulu, harus punya barang dulu. Kalau Anda berpikir seperti itu, hati-hati, Anda terjebak dalam pola pikir yang salah, karena modal bukan utama. Banyak orang-orang sukses, orang besar itu yang bangun bisnisnya itu mulai dari bawah dulu. Saya akan sebutkan beberapa orang besar yang mendunia, yang bangun bisnisnya itu dari bawah, teman-teman. Ini saya search di Google ya. Itu bisnis yang membangun bisnisnya dari bawah. Satu, Jeff Bezos atau Amazon. Teman-teman pasti tahu Amazon dong, marketplace terbesar. Nah, itu dulu membangun bisnisnya dari rumahnya sendiri. Bill Gates dan Steve Jobs dulu juga membangun bisnisnya dimulai dari garasi rumahnya. Jadi salah kalau teman-teman berpikir modal utama adalah uang atau modal yang besar. Atau jangan-jangan teman-teman malah berpikir harus utang bank dulu. Nah, kalau teman-teman utang bank dulu baru bisnis, saya jamin berapa tahun bisnis Anda bisa tutup karena berapa hal. Karena utang bank itu teman-teman belum ada kepastian bisnisnya akan jalan. Teman-teman belum bisa bangun jalur distribusi, teman-teman belum bisa bangun pelanggan, teman-teman belum bisa tahu manajemen toko, tapi teman-teman sudah berani utang bank. Itu saya jamin teman-teman tidak akan jalan. Karena beban utang bank itu, kalau misalnya kita belum bisa bangun pelanggan atau jalur distribusi bisnis kita, tidak ada pemasukan bulanan dan tidak ada yang bisa untuk membayar angsuran atau cicilan bank. Pastikan Anda jangan hutang bank kalau mau berbisnis. Kemudian saya pernah bikin video tentang Bob Sadino, ya, bagus banget nasihat bisnisnya. Bagaimana bisnis yang bagus? Bisnis yang bagus itu bisnis yang langsung dimulai. Teman-teman harus take action atau berani, itu adalah bagus. Itu saya harus bagaimana kalau memulai sebuah bisnis? Ini saya akan kasih poinnya. Ini juga saya kutip dari channelnya Sukses Before 30. Yang harus dimiliki saat memulai sebuah bisnis adalah nomor satu, keberanian. Bagaimana Anda menyiapkan mental Anda untuk menjadi pebisnis, walaupun itu dari skala kecil, walaupun itu dari modal minim, atau bahkan walaupun tanpa modal. Emangnya ada bisnis tanpa modal? Ada. Salah satunya apa? Menjadi, kalau orang awam bilang menjadi maklar, atau kalau zaman sekarang menjadi dropshipper, atau kalau misalnya modalnya relatif kecil bisa menjadi reseller. Kemudian yang kedua adalah product knowledge. Teman-teman harus punya product knowledge, itu juga modal penting. Bagaimana bisa customer membeli produk Anda kalau Anda tidak pandai menjelaskan produk dan Anda tidak tahu value dari produk yang Anda jual. Jadi lupakan modal yang besar, Anda harus punya keberanian, product knowledge, dan customer base. Nah, teman-teman ini juga harus care sama pelanggan. Teman-teman harus tahu market teman-teman siapa, dan teman-teman bisa bidik market potensial yang teman-teman siapkan. Jangan sampai teman-teman menyiapkan produk tapi salah pelanggan. Misalnya teman-teman mau jualan kosmetik, tapi customer base teman-teman itu 70% adalah pria. Bagaimana produk Anda bisa laku? Nah, teman-teman harus menyiapkan kolamnya terlebih dahulu. Teman-teman membangun relationship dengan, misalnya ya, kalau teman-teman jualan lipstick, baju, teman-teman bangun hubungan baik dengan teman-teman cewek, atau enggak teman-teman punya Instagram, teman-teman followernya
perbanyakin yang chat. Oke teman-teman, segitu dulu tips singkat saya. Sekian, maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, saya bagi tips ini bukan karena omset saya sudah ratusan juta atau miliaran. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga berdasarkan beberapa seminar bisnis yang saya ikuti. Karena dulu saya juga ada pengalaman pribadi, saya membangun restoran itu langsung dengan modal yang fantastis. Dan apa yang saya ucapkan tadi terbukti. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.